opsi pra peradilan itu adalah opsi terbuka, bukan hanya bagi yang terlapor, tapi juga pelapor, sama-sama. Nah hari ini kedua-duanya merasa dirugikan. Pelapor merasa dirugikan karena terlalu lama, terlapor yang sudah jadi tersangka juga tidak ada kepastian hukum terhadap hal itu. Dan yang ketiga, inisiatif itu apakah diambil oleh terlapor dalam hal ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang kami tangani? Saya mau tegaskan demikian. Hukum produk politik. Otoritas dalam penegakan hukum memang dari sisi keterikatan proses dan prosedur terikat dengan norma hukum. Tetapi dari sisi policy terikat dengan otoritas politik. Kami belum bisa membaca otoritas politik itu akan berpihak kepada siapa. Dan kalau kami tempuh pra peradilan, padahal otoritas politik bisa dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi proses penyidikan, itu sama saja bunuh diri. Tapi sebenarnya pihak Jokowi juga sama, dia juga tidak berani mengambil upaya pra peradilan kalau dia merasa ini lama. Kenapa? Dia juga masih melihat otoritas politik akan berpihak kepada siapa. Lebih lanjut, saya juga memiliki keyakinan saudara Jokowi sendiri nggak mau sampai ke persidangan. Sehingga kalau keputusan pra peradilan ditempuh oleh Jokowi hasilnya ditolak, dia akan malu. Kalau hasilnya diterima, misalkan kasus ini masuk ke persidangan, berarti itu bunuh diri politik bagi Jokowi. Dia harus diadili. Coba bayangkan, mantan presiden diadili di sebuah sidang yang terbuka untuk umum, dan nanti dalam sidang itu Rustam Effendi akan bertanya, Pak Jokowi, bibir Pak Jokowi itu sama enggak dengan ijazah? Pak Jokowi, itu kumisnya sama enggak? Ini kan sesuatu yang menurut saya bukan hanya ansih soal material. Pak Jokowi hingga sampai saat ini masih konsisten akan mau hadir di persidangan? Begini, bahasa eksplisit dengan implisit itu berbeda. Kalau bahasa yang disampaikan kepada ya relawan, kuasa hukum, ya normatif, memang harus begitu. Tetapi bahasa implisit, bahasa yang dia lakukan, misalnya hari ini dia justru sibuk akan membuat rencana keliling Indonesia, lalu oleh PDIP disindir, apakah keliling itu dalam rangka untuk menunjukkan ijazahnya? Karena hari ini semestinya saudara Joko Widodo konsentrasi pada kasusnya, tidak usah keliling-keliling ke 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Apa yang salah dari hal itu, Bang Ya, Fauzi? tidak relevan. Harusnya dia fokus membersihkan posisi politik yang hari ini dalam tanda petik tertuduh ijazahnya palsu.